おはようございます。私はムハマド・アリファムカと申します。私は文部科学省の奨学金をいただいて勉強しています。私はマンドゥアマカッサロ2020年に卒業しました。来年まで日本語学校で日本語を勉強して、その後は高等専門学校に進学します。ありがとうございました。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di M2M Podcast Mandua Kota Makassar. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga sehat-sehat ya semuanya. Perkenalkan, saya Mutmainul Ilma selaku host tamu. Di sini saya akan menemani teman-teman semua pada podcast kita kali ini. Di sini kita akan mengangkat tema tentang alumni menginspirasi. Gimana sih tips-tips kuliah di luar negeri? Di sini saya sudah bersama Kak Alif Hamka. Jadi Kak Alif ini merupakan alumni Mandua Kota Makassar tahun 2020. Beliau juga merupakan award dari beasiswa Max di Jepang. Dan Kak Alif ini sekarang juga sedang menempuh pendidikan di Tsuyama College di Jepang. Hai Kak Alif, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita tanya lebih lanjut, mau nanya nih, sekarang kesibukan Kak Alif apa aja nih? Oh ya, jadi sekarang di Jepang sedang Natsuyasumi, itu libur musim panas. Libur musim panas di Jepang itu biasanya 1 sampai 2 bulan. Jadi Kak Alif mikir buat balik ke Indonesia. Terus kalau ditanya kesibukan sekarang sedang ini sih, lebih ke family time, lebih banyak meluangkan waktu bersama orang tua, bersama teman. Karena sebelumnya sempat berpisah sama orang tua setahun kurang lebih 6 bulan sejak kedatangan saya pertama di Jepang pada bulan Mei tahun 2021. Jadi itu. Sekarang udah berapa lama di Makassar, Kak? Sekarang kemarin datang di Makassar tanggal 15 Agustus. Jadi sekarang sudah kurang lebih 2 minggu lebih di Makassar. Gitu ya, ini Kak. Mau balik ke Jepang lagi insya Allah tanggal 15 bulan ini. Bicara tentang beasiswa luar negeri nih, awalnya apa sih yang buat Kak Alif mutusin buat kuliah di luar negeri? Di tengah orang-orang mungkin bilang kenapa nggak di Indonesia aja gitu. Oh iya, jadi menurut Kak Alif sendiri ada banyak ya pertimbangan untuk kuliah luar negeri tentunya. Karena selain dari banyak challenge-nya, kita juga harus dituntut untuk mandiri di sana. Harus dituntut juga untuk berbicara dan berbahasa yang bukan bahasa ibu kita tentunya kan. Harus belajar bahasa baru lagi. Tapi dibanding dari itu semua, semua orang itu punya niatnya tersendiri untuk kuliah luar negeri. Mungkin ada orang yang niatnya buat traveling, ada orang yang niatnya buat belajar, ada orang yang niatnya pengen belajar bidang studi yang tidak ada di Indonesia. Kalau Kak Alif sendiri karena suka traveling, suka menurut Kak Alif sendiri rasa ingin tahu Kak Alif lebih tinggi. Jadi pengen nantang diri buat survive di negara orang, sekaligus mendapatkan banyak koneksi, banyak teman di sana. Dan menurutku itu yang menjadi nilai plus yang tidak Kak Alif dapatkan kalau kuliah di Indonesia, seperti itu. Oh gitu ya Kak. Terus di Jepang ini awalnya dapat info beasiswanya dari mana? Kenapa bisa dapat ini, Kak? Jadi waktu kelas 11 Kak Alif sudah mulai ikut beberapa seminar-seminar gitu tentang beasiswa. Jadi sebelumnya ada beberapa event beasiswa kayak seperti WISH, itu World International Scholarship Hunter, itu biasa diadakan di berbagai kampus di Indonesia. Dan kebetulan kemarin tuh ada diadakan di Universitas Muslim Indonesia. Jadi waktu itu Kak Alif sampai izin keluar dari sekolah, minta izin sama Pak Khairi, Pak
aku mau ikut ini Pak kegiatan seminar beasiswa. Jadi aku ambil surat izin, minta ke Pak Hoeri tanda tangannya, terus dan alhamdulillah diizinin. Jadi dari seminar itu Khalif dapat apa ya rincian tentang apa sih beasiswa Monbuka Gakusho. Terus setelah itu Khalif dapat berbagai macam tips trik juga dari sana. Jadi kalau untuk mendapatkan informasi tentang beasiswa itu biasanya Khalif dapatkan dari seminar-seminar beasiswa tentunya, dan biasa Khalif dapatkan dari grup-grup atau OC-OC lain, atau biasanya Khalif dapatkan dari akun Instagram, akun media sosial membahas tentang beasiswa seperti itu. Biasanya. Terus kalau bicara tentang beasiswa di Jepang nih Kak, yang terlintas mungkin di pikiran teman-teman tentang Jerome Pauline ya kan, Kak Alif tahu tentang Jerome Pauline? Tahu. Ini Kak Alif melanjutkan studi di Jepang, apa terinspirasi dari Kak Jerome ini atau ada yang lain gitu? Oh iya, jadi sebelumnya dari kelas 1 aku di MAN itu aku belum sama sekali tertarik ke Jepang karena waktu itu peminatan aku dari kelas 1 itu peminatan bahasa Jerman. Jadi dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 kali di SMA itu dapatnya peminatan bahasa Jerman terus. Jadi dari dulu aku cita-citanya pengen kuliah luar negeri S1 di Jerman seperti itu. Tapi waktu itu kadarullah gak ada beasiswa S1 ke Jerman. Terus kemudian lihat influencer itu tadi Kak Jerome. Terus Kak Jerome bagikan pengalaman-pengalamannya di YouTube mengenai kehidupan luar negeri di Jepang, dan ya alhamdulillah tertarik dan ikut coba daftar juga. Oh, jadi termasuk kayak menginspirasi dari Kak Jerome juga ya Kak? Iya. Terus apa aja sih yang perlu dipersiapkan sebelum daftar beasiswa, dan mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang beasiswa Make in Kak? Iya. Jadi beasiswa Monbuka Gakusho itu adalah beasiswa dari pemerintah Jepang yang meliputi 3 biaya. Yang pertama itu biaya studi, yang kedua itu tunjangan per bulan, dan terakhir itu tanpa ikatan dinas, seperti itu. Jadi beasiswa Monbuka Gakusho ini akan memberikan tunjangan per bulan kurang lebih 117.000 yen per bulan. Kalau sekarang kurs yen ke rupiah itu 1 yen sama dengan 106 rupiah. Berarti kurang lebih sekarang kita bisa dapatkan tunjangan per bulan kurang lebih 12 juta. Itu di luar dari biaya dormitory atau biaya asrama, biaya listrik dan lain-lain, dan biaya makan dan lain-lain seperti itu. Nah terus beasiswa Monbuka Gakusho ini biasanya dibuka pada bulan Mei untuk tamatan SMA dan SMK. Itu dengan syarat nilai rapor minimal 80. Jadi buat teman-teman sekalian yang pengen coba untuk daftar beasiswa Monbuka Gakusho ini, mungkin bisa langsung kunjungi websitenya di Monbuka Gakusho. Itu mungkin monbukagakusho.emb.id. Itu kalian bisa langsung cek di websitenya mengenai syarat-syarat untuk tahun ini. Itu biasanya dibuka pada bulan Mei, dan buat teman-teman sekalian bisa persiapkan dari sekarang. Dulu kali persiapan dari kelas 11 untuk mengikuti beasiswa ini. Jadi buat teman-teman sekalian yang benar-benar pengen ke luar negeri seperti itu, mungkin bisa persiapan dari sekarang. Nah, untuk beasiswa Monbuka Gakusho ini dari persiapannya dari alur pendaftarannya, Kak? Iya, Kak. Dari alur pendaftaran. Kalau dari beasiswa Monbuka Gakusho ini ada 5 tahap. Yang pertama itu tahap seleksi dokumen. Tahap seleksi dokumen bahasa Indonesia ini ada dokumen nanti di websitenya yang bisa kalian cek apa saja yang diperlukan. Terus ada tahap tes tulis. Tes tulisnya itu ada 4 kemarin, ada matematika, ada fisika, ada bahasa Inggris, dan ada bahasa Jepang. Terus ada tahap wawancara. Tahap wawancaranya sendiri pakai bahasa Inggris. Itu pewawancaranya biasanya dipilih dari awardee Monbuka Gakusho tahun sebelumnya. Terus ada tahap seleksi berkas 2. Jadi berkas kita yang sudah dikirim pada seleksi berkas pertama itu diterjemahkan, bisa pakai jasa penerjemah tersumpah atau diterjemahkan sendiri, kemudian dikirim. Habis itu ada tahap seleksi sekolah bahasa. Jadi tahap seleksi sekolah bahasa ini menentukan di mana nanti kita akan
di mana nanti kita akan sekolah bahasa nantinya. Kalau Khalif dulu kebetulan alhamdulillah dapat di Tokyo, di Jaso Tokyo. Jadi Khalif sekolah bahasa dulu setahun, baru ikut kuliah 3 tahun seperti itu. Gitu ya Kak. Jadi teman-teman yang mau daftar beasiswa luar negeri mungkin bisa dikunjungi di website apa ya Kak? onbukagakusho.emb.id. Nah, terus setelah dinyatakan lulus di MEX ini, apa aja sih yang Kak Alif siapkan buat kuliah di luar negeri? Misal kayak selain persiapan materi, kesiapan mental, apa aja Kak? Mungkin bisa dijelaskan. Tentunya kuliah luar negeri harus butuh banyak persiapan ya tentunya. Dan yang menurut Khalif yang paling Khalif siapkan itu agar tidak culture shock pertama. Jadi Khalif udah dari awal dari Indonesia sudah mulai mencari tahu bagaimana sih kehidupan orang Jepang pada umumnya. Jadi nanti kalau misalnya Khalif tiba di sana tidak shock lagi tentang bagaimana sih budaya Jepang, bagaimana sih orang-orang Jepang pada umumnya, bagaimana sih budaya-budaya Jepang ya secara umum gitu. Gak hanya apa ya menyangkut orangnya saja, tapi bagaimana lingkungannya seperti itu. Dan itu Khalif apa ya berusaha cari tahu secepat mungkin sehingga nanti menurut Khalif tidak bakal jadi shock di sana. Terus habis itu ya banyak persiapan lainnya buat menghadapi iklim tentunya di Jepang. Karena tentu ada perbedaan iklim kan. Kalau di Indonesia kita cuma ada 2 iklim, di sana ada 4, ada musim semi, musim gugur, musim dingin dan musim panas. Jadi ada persiapan apa ya menyiapkan baju, menyiapkan fuku itu baju, menyiapkan ya apa ya untuk menghadapi musim dingin. Khalif udah siapkan udah bawa bajunya dari Indonesia. Jadi menurutku itu bisa apa ya lebih aman aja menurut Khalif buat hadapi iklimnya seperti itu. Jadi jadi sebelum ke Jepang, Alif sudah mempelajari tentang kultur orang Jepang ya Kak? Iya. Tapi mungkin tidak dapat dipungkiri ada beberapa kulturnya yang mungkin bikin shock, ada mungkin yang belum kita pelajari sebelum berangkat gitu Kak. Oh iya. Jadi ya tentu kan kalau misalnya sebelum kita berangkat ke apa ya destinasi tempat kita belajar di luar negeri sama setelah kita berangkat, tentu pas kita sampai ada banyak perbedaan kan, kayak tiba-tiba apa yang kita pelajari selama di Indonesia terus apa yang kita alami di sana tentu saja kan bisa berbeda. Nah menurut Khalif apa ya orang Jepang itu ada Moshiwake Bunka namanya. Moshiwake Bunka itu budaya minta maaf. Dan budaya minta maaf ini yang Khalif kayak apa ya rasanya agak canggung gitu tiba-tiba kalau ketemu sama orang Jepang, karena mereka kayak suka sekali minta maaf, kayak ada apa-apa minta maaf, ada apa-apa minta maaf. Jadi apa ya menimbulkan kesan canggung aja. Terus kalau dari budaya Jepang tersendiri yang menurut Khalif apa ya agak gasrek juga itu budaya individualis. Dibanding kita orang Indonesia yang kolektivis, mereka kayak cenderung menutup diri, cenderung apa yang nggak inisiatif gitu buat ngajak ngobrol dan lain-lain. Dan itu apa ya bikin homesick juga sebenarnya buat aku tersendiri selama di sana. Jadi ya siap-siap aja sebenarnya buat hadapin seperti itu dan nantinya bakal beradaptasi sendiri. Oke Kak. Jadi ada beberapa kultur yang bikin shock ya Kak. Terus kita sebagai Muslim pasti mungkin kayak perlu beradaptasi dengan kebudayaan orang Jepang kan, yang kayak tiba-tiba mau sholat begitu kayak 5 waktu gitu Kak. Gimana cara beradaptasi dengan waktunya mereka? Kalau untuk sholat sendiri sampai sekarang alhamdulillah nggak ada masalah buat sholat. Kalau di kampusku sendiri dan kayaknya kampus-kampus pada umumnya di Jepang itu jam istirahatnya mulai dari jam 12 sampai kurang lebih jam 1. Jadi di situ biasa kali pakai buat sholat zuhur. Terus abis balik dari kampus bisa dipakai sholat asar. Terus biasa dari abis sholat asar udah gak ada kegiatan lagi sampai malamnya. Jadi biasanya ya
bisa sholat maghrib dan sholat isya pada umumnya lah, seperti itu. Kok sejauh ini gak ada masalah tentang sholat, alhamdulillah. Sebagai Muslim kan pasti kita minoritas kan di sana. Apa Kak Alif pernah mendapat semacam diskriminasi gitu sebagai Muslim dari? Sejauh ini gak ada sih, alhamdulillah. Teman-temanku justru malah apa ya, curious gitu, pada pengen tahu apa sih Muslim gitu. Bahkan ada beberapa juga dari teman-teman Kak Alif yang tanya-tanya bagaimana sih cara orang Islam itu beribadah, bagaimana sih cara sholat, terus sekali praktikan. Terus kemarin sempat puasa juga kan di Jepang, sempat ketemu, sempat puasa. Terus ada beberapa teman lain juga yang tanyain, kok kamu bisa puasa, kamu tahan lapar dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, seperti itu. Dan pertanyaan-pertanyaan itu apa ya, mereka sebenarnya nggak mendiskriminasi tapi lebih ke pengen tahu karena mungkin sudah jadi pengetahuan umum kalau Jepang termasuk negara yang minoritas Muslim. Jadi mereka ada hal-hal yang berbau tentang Islam seperti itu, mereka justru pengen tahu lebih dalam apa sih agama Islam itu. Nah gitu. Jadi menurut sampai sekarang sendiri Khalif gak pernah rasain adanya diskriminasi seperti itu. Gitu ya Kak. Jadi selama di Jepang, alhamdulillah Kak Alif gak pernah mendapat perlakuan diskriminatif dari warga di sana ya? Iya. Justru bahkan kalau misalnya Kak Alif kayak ke restoran seperti itu, sebagai minoritas kan agak sulit juga buat mendapatkan akses ke makanan halal. Jadi biasanya kalau Kak Alif ke restoran gitu terus tanya agak was-was gitu tentang makanannya. Jadi biasanya Kak Alif tanya, ini ngandung babi gak? Ini ada alkoholnya gak dalam? Nanti biasanya dijelasin, oh ya ini ada babinya, jadi ini gak dimakan gitu. Jadi ini gak boleh dimakan, seperti itu. Terus ada kayak nanti ya mereka nggak tahu tentang halal haram di Islam. Kalau misalnya kita gak boleh makan babi, gak boleh makan minum alkohol seperti itu. Tapi kalau kita jelasin, kayak kita sebagai orang Muslim, pemeluk agama Islam, itu tidak boleh makan makanan yang dilarang dalam agama kami. Nanti mereka bakal ngerti kok. Gitu. Sampai sekarang gak ada diskriminasi, bahkan justru mereka nerima kita. Mereka open minded kok, seperti itu. Jadi agak susah ya Kak buat akses makanan halal gitu Kak. Iya. Jadi setiap mau beli misalnya ke minimarket gitu, mesti ditanyain dulu gitu Kak. Ya, kalau biasanya kalau ke minimarket gitu kan kalau misalnya mau beli sesuatu kan ada ingredientnya di belakang ketulis. Jadi biasa Kak Alif udah mulai udah dari awal datang ke Jepang itu udah harus belajar screening ingredientnya. Terus kita misalnya ambil sebuah produk di Jepang, terus kita baca ingredientnya, terus kita cari ada yang tulisan buta itu babi, terus kita sambil screening buta, wah ada buta, nggak boleh dimakan gitu. Terus screening lagi, oh ini ada alkoholnya, nggak boleh dimakan gitu. Jadi lebih selektif gitu dalam memilih makanan, Khalif rasa. Oh gitu ya Kak. Terus kita beralih ke pembahasan tentang metode pembelajaran selama di Jepang. Selama kuliah di Jepang, gimana sih metode pembelajaran di sana? Apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap metode pembelajaran yang ada di Indonesia? Iya. Jadi menurut Khalif sendiri, metode pembelajaran yang ada di Jepang sama ada di Indonesia itu lebih ke kualitas gitu, kualitas pembelajarannya. Jadi waktu Khalif dulu sekolah bahasa, jadi setelah antara sesi pelajaran pertama dan sesi pelajaran kedua itu ada istirahat. Jadi setelah sesi pelajaran pertama selesai, ada waktu istirahat 10 menit, kemudian dilanjutkan ke sesi pelajaran kedua. Jadi waktu Khalif dulu Khalif gak tahu sekarang di Man bagaimana, tapi waktu dulu Khalif sekolah di Man kan abis sesi pelajaran pertama nih, terus tiba-tiba mau lanjut ke sesi pelajaran kedua kan, misalnya gurunya udah keluar langsung tiba-tiba ada guru baru yang masuk kan
untuk sesi pelajaran yang kedua. Nah, menurut Khalif itu yang apa ya? Kita belum sempat refreshing, belum sempat menenangkan otak kan, buat habis menerima pelajaran di sesi pelajaran pertama, terus tiba-tiba langsung masuk di sesi pelajaran kedua lagi. Jadi menurut Khalif apa ya? Eh, cara Jepang buat meningkatkan kualitas dalam metode belajar mengajarnya. Menurut Khalif itu jadi keunggulan tersendiri buat metode pembelajaran yang ada di Jepang. Seperti itu. Selama pembelajaran di ruang kelas, apa aja sih tantangan yang Kak Alif rasain sebagai orang Indonesia kan dengan dosennya yang berbahasa akademik yang tinggi mungkin dan bahasa asing gitu, mungkin ada kesulitan tersendiri dari Kak Alif? Iya. Jadi waktu Kak Alif ke Jepang, Kak Alif gak punya sama sekali dasar di bahasa Jepang. Jadi kayak benar-benar botol kosong yang dibawa ke Jepang dan baru diisi di sana. Jadi selama setahun sekolah bahasa, ya Kak Alif rasain juga dosennya waktu itu senseiku ngomong pakai bahasa Jepang terus gak paham. Jangankan pada waktu sekolah bahasa, waktu balik dan kemudian waktu disebar ke berbagai macam universitas. Kan kita waktu setelah selesai sekolah bahasa disebar tuh. Jadi Khalif ada 15 orang, alhamdulillah yang awarding, nggak ada di daerah yang sama. Terus kita disebar di berbagai macam prefektur di Jepang. Dan abis itu apa ya, Khalif rasa secara pengalaman Khalif, sensei-sensei yang ngajar di sekolah bahasa beda tuh sama sensei yang ngajar di universitas. Yang di sekolah bahasa kan mereka lebih apa ya, mereka udah tahu kalau kita siswa asing, jadi menggunakan bahasa yang lebih mudah kita mengerti, seperti itu. Nah, sampainya di kampus Khalif rasa apa ya, agak berat gitu bahasanya. Terus nah di situ ada sebulan sampai 3 bulan baru apa ya, benar-benar paham yang apa sensei ngomongin. Jadi di waktu 1 sampai 3 bulan itu, apalagi di apa ya, di minggu-minggu awal gitu, kayak 1 minggu awal masuk kuliah, 2 minggu awal masuk kuliah itu rasanya apa ya, benar-benar gak paham gitu apa sensei ngomongin di kelas, gak paham dosennya ngomongin apa. Tapi apa ya, akhirnya dari situ mau gak mau harus belajar lagi, harus hafal kanji lebih banyak, harus mengerti pola bahasa yang lebih banyak lagi. Nah dari situ mau gak mau kemampuan kita buat beradaptasi gak cuman dari lingkungan kita, dari lingkungan kita, tapi cara kita beradaptasi untuk bahasa itu juga menurut Khalif sangat diperlukan. Jadi dari situ Khalif ya belajar lagi bahasa Jepang. Kalau misalnya ada kata yang nggak diketahui, langsung cari di kamus. Kalau ada apa ya, kayak pola kalimat yang nggak diketahui, langsung tanya teman di sebelah. Jadi menurutku yang penting kita mau bertanya, terus yang penting kita mau belajar, ya bakal dilewatin sih menurut Khalif. Jadi untuk mengatasi kesulitan memahami bahasa Jepang di kelas, Kak Alif kadang bertanya ya ke teman sebangkunya untuk mengerti apa yang dosen katakan, ya Kak. Iya. Dan selain itu Kak Alif juga belajar lebih giat lagi tentang bahasa Jepang. Nah, selama di sekolah bahasa ini ada perbedaan dari segi tata bahasa atau gimana sehingga Kak Alif rasa berbeda dengan yang dipelajari di sekolah bahasa dengan yang ada di kampus gitu Kak? Oh iya. Jadi perbedaan antara bahasa Jepang sama bahasa Indonesia ya maksudnya? Maksudnya kayak perbedaan pola bahasa di sekolah bahasa dan pas di kampus gitu Kak? Kalau dari perbedaan pola bahasa sendiri menurutku, karena Kak Alif apa ya, dapat di daerah yang tentunya kalau misalnya naik bus itu kurang lebih dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Kalau naik pesawat kurang lebih 2 jam. Jadi apa ya, di Jepang itu ada dialeknya juga. Jadi di setiap daerah itu ada dialek namanya. Ada Hogen. Jadi kebetulan Khalif dapat kebetulan karena Khalif di prefektur Okayama. Jadi situ ada namanya dialek Hogennya Okayama. Nah di situ ada beberapa intonasi yang beda, terus ada beberapa kata juga yang beda.
gitu. Jadi menurutku agak agak beda sih waktu bahasa Jepangnya pas di Tokyo sama waktu di Okayama. Oh, beda-beda ya Kak per daerah gitu, kayak sama kayak di Indonesia, di daerah sini beda Iya. logatnya gitu. Iya. Tapi kalau di Indonesia kan ada ini ya, ada perbedaan bahasa juga. Beda beda antara bahasa Makassar sama bahasa Bugis. Terus ada bahasa Jawa juga yang beda. Tapi kalau di Jepang sejauh ini sepengalaman Kak Alif itu cuman beda hogen, beda apa ya, dialeknya gitu. Gak ada yang beda sampai beda bahasa seperti itu. Oh, jadi beda dialek aja ya Kak. Ya, Oh, gitu. beda dialek aja. Mungkin Kak Alif bisa contohin bahasa Jepang nih ke teman-teman semua. 皆さん大変と思いますが頑張ってください。Teman-teman mungkin susah ya gitu, tapi tolong semangat gitu. Gambatte kudasai. Semangat ya. Jadi sebelum ditutup nih, apa pesan Kak Alif buat teman-teman yang mau melanjutkan pendidikan ke luar negeri? Ya. Jadi kalau pesan-pesan dari saya, yang pertama itu tentu saja meluruskan niat. Apa sih niat kita buat kuliah luar negeri? Ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Maka natil akhiratu niyata, jama'allahu amro, waja'ala ginahu fi qalbi, wa atatud dunya fahiya ragimah." Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai ambisinya, sebagai goalsnya, sebagai cita-citanya, mangkanatil akhiratu niyatah jama'allahu amro, dan Allah akan mempermudah segala urusannya. Allah akan mengumpulkan segala urusannya. Wa ja'ala ginahu fi qalbi, dan Allah akan memberikan rasa kekayaan dalam hatinya. Wa atatud dunya fahiya ragimah, dan Allah akan mendatangkan dunia itu dalam kondisi hina dina. Artinya apa? Artinya adalah pentingnya dalam meluruskan niat kita. Apa sih niat kita buat kuliah luar negeri? Mungkin nggak cuma sekedar traveling saja. Kalau niat Khalif dulu ke luar negeri ya buat buat meringankan beban orang tua. Karena Khalif kayak orangnya paling anti gitu minta ke orang tua. Jadi apa ya? Jadi rasanya pengen kuliah tanpa dibiayai orang tua. Dan menurutku dengan ikut beasiswa itu satu-satunya jalan, yang nggak cuma satu-satunya jalan sih. Salah satu jalan yang menurut Khalif yang paling ideal buat itu tadi, buat meringankan beban orang tua. Terus yang kedua dari Khalif itu coba deh belajar cara belajar yang efektif. Menurut Khalif ini yang sangat penting karena semua orang punya cara belajar mereka masing-masing. Kalau dari Khalif sendiri, cara belajar Khalif itu nggak bisa di dalam zona nyaman. Jadi kalau misalnya Khalif mau belajar di kamar atau belajar di tempat-tempat yang menurut Khalif nyaman, itu gak bisa. Jadi waktu persiapan beasiswa luar negeri ini, Khalif belajar di masjid, di warkop, ya di tempat-tempat yang yang di luar zona nyamanku sendiri. Jadi menurutku itu bisa, karena di luar zona nyamanku, jadi menurutku aku juga udah meluangkan waktu ke warkop, kali kan nggak aku pakai buat belajar seperti itu. Jadi ada ada force tersendiri gitu agar bisa belajar. Terus yang terakhir, kedua dari terakhir, jangan lupa kalau setiap belajar itu harus ada tradisinya. Kalau Khalif sendiri menurut Khalif sendiri tradisi itu sangat penting. Tradisi sebelum belajar, apa sih yang kalian lakuin sebelum belajar? Persiapan apa sih yang kalian lakuin sebelum belajar? Kalau Khalif sendiri tuh siapin air minum misalnya, atau dengarkan suara hujan. Nah, ini biasa persiapan-persiapan yang Khalif lakuin sebelum belajar. Nah, yang terakhir dari Khalif ada salah satu kaidah juga di antara para ulama, al ilmu izzun la zullan fi wa la yudraku illa bi zunnin la izafi. Dan ilmu itu mulia dan tiada sama sekali kerendahan di atasnya, dan tidaklah ilmu itu didapatkan kecuali dengan merendah di atasnya. Dan ini jadi salah satu jadi motto Khalif juga. Dan ilmu itu mulia, al ilmu idzun la zullan fi wa la yudraku illa bi zulli la izafi. Dan ilmu itu mulia dan tiada sama sekali kerendahan di atasnya, dan tidaklah ilmu itu didapatkan kecuali dengan kerendahan kepadanya. Dari sini yang bisa dipetik adalah
teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, tolong perhatikan gurunya, belajar, perhatikan adab-adab kita dalam menuntut ilmu. Jangan sampai ya nggak harus hal-hal besar, ya dari hal-hal kecil juga mungkin bisa kita perhatikan, kayak bagaimana sih adab kita kepada guru. Apakah kita meninggikan suara kita daripada guru, atau mungkin pada saat kita belajar kita tidur di kelas, dan ya adab-adab lainnya yang menurutku sangat sangat jauh lebih penting daripada menimba ilmu itu sendiri. Karena tentukan porsi yang kita dapatkan di kelas, porsi yang yang kita dapatkan di kelas kan sama. Porsi yang kita dapatkan dan teman-teman yang kita dapatkan itu kan sama. Cuman yang menjadi perbedaan adalah keberkahan dari ilmu. Jadi menurut Khalif yang paling penting adalah mari kita mencari keberkahan ilmu, mari kita belajar beradab sebelum menuntut ilmu, mari kita belajar untuk memuliakan guru, dan dari situ dari cara kita beradab kepada guru tentunya itu yang akan menjadi bekal penting. Itu yang akan menjadi bekal penting nanti kita, karena kita telah mendapatkan keberkahan ilmu tersebut. Jadi nanti kalau misalnya kita pengen review sebuah pelajaran, kita nggak harus sampai review berjam-jam. Kita bisa review mungkin dalam waktu 5 menit kita sudah bisa review satu pelajaran. Dan menurut Khalif keberkahan ilmu itu di sini dalam menuntut ilmu itu sangat penting. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Jadi itu tadi pesan dari Kak Alif. Perbaiki niat kita untuk kuliah di luar negeri, usahakan niatnya karena Allah. Terus cara belajarnya, temukan cara belajar kalian senyaman mungkin, seperti tadi Kak Alif dengan cara siapin air minum, dengar suara hujan. Mungkin teman-teman punya cara belajar tersendiri ya. Terus yang terakhir itu perbaiki adab kita ke guru, karena dengan itu ilmu yang kita dapat akan menjadi berkah. Jadi itulah tadi tips and trik kuliah di luar negeri. Terima kasih buat Kak Alif. Domo arigatou gozaimasu. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua, terutama yang ingin melanjutkan studinya ke luar negeri. Sekian podcast kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.